Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teresa Ledaredo dengan NIM 1405623010. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video untuk UAS masalah-masalah sosial. Video yang saya angkat kali ini, saya akan mengangkat dengan judul Analisis Masalah Sosial Melemahnya Rupiah pada Kehidupan Masyarakat. Beberapa waktu terakhir, isu mengenai melemahnya nilai tukar rupiah sering menjadi perhatian publik. Melemahnya rupiah berarti nilai mata uang Indonesia mengalami penurunan secara drastis dibandingkan mata uang negara lain, terutama Amerika Serikat. Ketika rupiah melemah, maka biaya untuk memperoleh barang atau jasa yang bergantung pada impor menjadi lebih mahal. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi, tetapi juga mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat secara luas. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin banyak dari kita berpikir bahwa nilai tukar rupiah hanya berhubungan pada urusan pemerintah, perbankan, atau pelaku bisnis besar. Namun sebenarnya dampak pelemahnya rupiah ini dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Ketika nilai rupiah menurun, harga berbagai barang dan kebutuhan cenderung mengalami kenaikan. Akibatnya, masyarakat harus mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, fenomena ini tidak hanya menjadi persoalan ekonomi, tetapi juga dapat dipahami sebagai persoalan sosial yang mempengaruhi kehidupan masyarakat secara luas. Dalam sosiologi, masalah sosial merupakan kondisi yang dianggap tidak sesuai dengan nilai dan harapan di masyarakat, serta menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan bersama. Suatu kondisi dapat disebut sebagai masalah sosial apabila mempengaruhi banyak orang, menimbulkan keresahan, dan membutuhkan upaya penyelesaian yang baik dari pemerintah maupun masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut, melemahnya rupiah dapat dikaji sebagai masalah sosial karena dampaknya dirasakan oleh berbagai kelompok masyarakat, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah yang memiliki kemampuan terbatas dalam menghadapi kenaikan biaya hidup. Salah satu dampak yang paling nyata adalah menurunnya daya beli masyarakat. Ketika nilai rupiah melemah, harga berbagai kebutuhan cenderung mengalami kenaikan. Hal ini terjadi karena banyaknya bahan baku industri, alat produksi, obat-obatan, hingga barang elektronik masih bergantung pada impor. Ketika biaya impor meningkat, maka harga barang yang dijual ke masyarakat ikut naik. Akibatnya masyarakat harus mengeluarkan biaya lebih untuk membeli barang tersebut. Bagi kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi, kenaikan harga mungkin tidak terlalu terasa karena mereka masih memiliki sumber daya ekonomi yang cukup untuk menyesuaikan diri. Namun bagi masyarakat lemah berpenghasilan rendah, kondisi ini dapat menjadi beban yang cukup berat. Pendapatan mereka cenderung tetap, sementara harga kebutuhan pokok terus meningkat. Akibatnya kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup menjadi semakin terbatas. Apabila kita melihat lebih jauh, dampak dari melemahnya rupiah ini sebenarnya tidak hanya dirasakan dalam bentuk kenaikan harga barang. Dampak tersebut juga mempengaruhi pola hidup masyarakat. Ketika kebutuhan pokok semakin mahal, masyarakat akan mulai mengubah prioritas pengeluarannya. Banyak keluarga yang akhirnya lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, listrik, dan transportasi, dibandingkan kebutuhan lainnya seperti rekreasi, tabungan, atau pengembangan diri. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat karena mereka memiliki ruang yang lebih sempit untuk meningkatkan kesejahteraan sosial maupun ekonomi. Selain itu, kelompok yang paling rentan terhadap dampak lemahnya rupiah ini adalah masyarakat kelas bawah dan pekerja sektor informal. Kelompok ini umumnya memiliki pendapatan yang tidak tetap, sehingga lebih sulit menyesuaikan diri ketika harga-harga mengalami kenaikan. Misalnya pedagang kecil, buruh harian, pengemudi ojek maupun pekerja lepas sering kali tidak mengalami peningkatan pendapatan yang sebanding dengan kenaikan biaya hidup. Akibatnya mereka harus bekerja lebih keras hanya untuk mempertahankan kondisi ekonomi sebelumnya yang sudah terbatas. Selain menurunkan daya beli, melemahnya rupiah juga dapat memperlebar kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial terjadi ketika terdapatnya perbedaan yang cukup jauh dalam akses terhadap sumber daya ekonomi antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Ketika harga meningkat, kelompok yang memiliki modal besar masih dapat mempertahankan kondisi ekonominya.
Sebaliknya, kelompok yang berpenghasilan rendah menjadi semakin rentan terhadap kemiskinan. Dengan kata lain, dampak pelemah rupiah ini tidak dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan di masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa krisis ekonomi seringkali memberikan dampak yang berbeda pada setiap kelompok sosial. Masyarakat yang memiliki tabungan, aset, atau pekerja stabil lebih dapat mampu bertahan hidup dibandingkan masyarakat yang berpenghasilan harian. Akibatnya, jarak antara kelompok orang kaya dan orang miskin dapat menjadi semakin lebar. Jika kesenjangan sosial terus meningkat, maka dapat memunculkan berbagai persoalan lain seperti kecemburuan sosial, konflik kepentingan, hingga menurunnya solidaritas dalam masyarakat. Dampak lain dapat dilihat pada bidang pendidikan. Ketika kondisi ekonomi keluarga mengalami tekanan, pendidikan seringkali menjadi sektor yang terkena dampaknya secara tidak langsung. Orang tua mungkin harus mengurangi uang saku anaknya, menunda pembelian kebutuhan sekolah, atau mengurangi biaya untuk les dan kegiatan di luar sekolah. Meskipun pendidikan merupakan investasi jangka panjang, kondisi ekonomi yang sulit sering memaksa keluarga untuk lebih memprioritaskan kebutuhan yang dianggap mendesak. Hal ini menunjukkan bahwa masalah ekonomi dapat berkembang menjadi masalah sosial yang mempengaruhi kesempatan seorang untuk memperoleh pendidikan yang layak. Tidak hanya pendidikan, sektor kesehatan juga terkena dampaknya. Ketika harga kebutuhan meningkat, sebagian masyarakat cenderung mengurangi pengeluaran untuk pemeriksaan kesehatan atau pembelian obat-obatan. Mereka lebih memilih menggunakan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan harian. Akibatnya, kualitas kesehatan masyarakat dapat menurun. Jika kondisi ini terjadi secara luas, maka akan muncul persoalan berupa meningkatnya kerentanan kesehatan pada kelompok masyarakat tertentu. Masalah sosial berikutnya adalah meningkatnya ketidakpastian ekonomi dalam kebutuhan masyarakat. Banyak pelaku usaha kecil dan menengah mengalami kesulitan karena biaya produksi yang meningkat, bahan baku yang berasal dari luar negeri menjadi lebih mahal, sehingga keuntungan usaha menurun. Dalam beberapa kasus, pelaku usaha terpaksa mengurangi jumlah pekerja untuk menekan biaya operasional. Kondisi ini berpotensi meningkatkan angka pengangguran yang pada akhirnya menimbulkan berbagai permasalahan sosial. Dari sudut pandang sosiologi, fenomena melemahnya rupiah juga dapat dikaitkan dengan konsep kerentanan sosial. Kerentanan sosial menunjukkan bahwa tidak semua kelompok masyarakat memiliki kemampuan yang sama yang dihadapi perubahan atau krisis ekonomi. Kelompok yang memiliki pendidikan tinggi, pekerjaan tetap, dan tabungan yang cukup biasanya lebih mudah beradaptasi. Sebaliknya, kelompok yang miskin memiliki pilihan yang lebih terbatas sehingga lebih beresiko mengalami penurunan kualitas. Oleh karena itu, dampak melemahnya rupiah pada dasarnya masyarakat dalam menghadapi tekanan ekonomi. Masalah ini dapat dianalisis menggunakan teori konflik yang dikemukakan oleh Karl Marx. Menurut teori konflik, masyarakat terdiri dari kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan berbeda dan tidak selalu memiliki akses yang sama terhadap sumber daya. Dalam situasi melemahnya rupiah, kelompok yang memiliki kekuatan ekonomi lebih besar cenderung lebih mampu bertahan dibandingkan kelompok ekonomi yang memiliki ekonomi di bawah. Mereka memiliki akses yang lebih besar terhadap modal, aset, dan peluang ekonomi. Nah, sebaliknya, kalau masyarakat kecil, mereka akan mendapatkan ketimpangan sosial dan dapat semakin meningkat. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa melemahnya nilai tukar rupiah bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga merupakan masalah sosial karena berdampak pada kehidupan masyarakat secara luas. Dampak tersebut meliputi menurunnya daya beli, meningkatnya kesenjangan sosial, bertambahnya ketidakpastian ekonomi, dan menurunnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan, meningkatnya tekanan sosial dalam keluarga, serta potensi meningkatkan pengangguran dan kemiskinan. Oleh karena itu, perlu diperlukan kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat agar dampak negatif dari melemahnya rupiah ini dapat diminimalisir sehingga kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. Sekian dari pemaparan saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.